Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu-satunya rukun Allah. yang diabadikan dalam nama satu surat adalah rukun haji, rukun kelima, dan nama suratnya adalah surat Al-Hajj, surat haji, surat yang Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anfa'na warfa'na wa barik lana bil Qur'an. Allahumma Rabbana hablana hukman wa alhiqna bis salihin. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib rahimakumullah, serta para pendengar di Baitur Rahman dan RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambil kita beriktikaf sejenak menunggu tibanya sholat Isya, mari sama-sama kita mentajdid niat untuk kita beriktikaf, memperbanyak zikir, serta kita mendengarkan kalam-kalam ilahi yang kita akan dengarkan kalam-kalam ilahi dalam surat Al-Hajj. Salam kita aturkan kepada Rasul kita, uswah kita, tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah saya muliakan, dari 5 rukun Islam, mulai dari syahadat, salat, puasa, zakat, dan haji, satu-satunya rukun yang diabadikan dalam nama satu surat adalah rukun haji, rukun kelima, dan nama suratnya adalah surat Al-Hajj, surat haji, surat yang ke-22, juz ke-17. Surat Al-Hajj ini berjumlah 78 ayat. Namanya saja Al-Hajj atau haji, maka tergambar dalam
pikiran kita dan benak kita bahwa surat ini bicara tentang haji. Kita juga berada dalam bulan-bulan haji. Jamaah sudah mulai ada yang berangkat, walaupun jamaah Aceh mungkin di akhir bulan nantinya akan berangkat. Jamaah saya muliakan, surat Al-Hajj ini adalah surat yang bicara tentang haji dan apa-apa yang terkait dengan haji serta hikmah serta nilainya. Jemaah saya muliakan, walaupun kita tahun ini belum ditakdirkan untuk berangkat, kita bisa mengambil pelajaran nilai dari surat Al-Hajj. Hanya bedanya kalau orang yang berangkat haji itu dia bisa langsung merasakan nilai-nilainya berikut dengan suasananya dan tempatnya. Semua ibadah ada waktunya dan ada tempatnya. Hanya untuk haji waktunya tertentu dan tempatnya tertentu. Ibadah lain bisa waktunya dan tempatnya bebas. Misalnya sholat kita bisa lakukan di mana saja, tapi kalau haji nggak bisa di mana saja, hanya bisa di Mekah. Puasa kita bisa berpuasa di mana saja, kalau haji nggak bisa. Zakat kita bisa keluarkan di mana saja, tapi kalau haji tidak. Inilah membedakan antara haji dengan rukun-rukun lainnya. Dia terikat dengan waktu dan tempat. Nah, kita akan mendengarkan kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala dalam surat haji yang untuk kita ambil hikmahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat pertama, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'azim. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya guncangan hari kiamat suatu kejadian yang sangat besar. Ini ayat pertamanya. Ayat haji, ayat pertamanya surat haji, ayat pertamanya bukan tentang haji, tapi tentang hari kiamat. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya goncangan hari kiamat itu suatu kejadian yang sangat besar. Apa korelasi antara haji dengan kiamat? Atau apa korelasi antara kiamat dengan haji? Di antara rukun haji yang paling mendasar itu adalah Arafah. Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Arafah adalah tempat berkumpulnya semua orang yang berangkat haji. Enggak berada di Arafah enggak sah haji. Jadi puncaknya haji itu adalah Arafah. Semua yang berangkat harus berada di Arafah. Jemaah saya muliakan, Arafah itu adalah miniaturnya mahsyar. Semua manusia
dari Adam alaihissalam sampai nanti manusia terakhir, semuanya akan berkumpul di mahsyar tanpa terkecuali. Sama seperti orang yang berhaji harus kumpul di Arafah, maka manusia harus kumpul di mahsyar, siapapun dia, manusia pertama sampai manusia terakhir. Kalau misalnya di haji nanti jumlah manusia yang berhaji 4 juta, maka 4 juta lah yang berkumpul di Arafah. Nanti manusia yang berkumpul di mahsyar, berapa jumlah manusia dari Adam sampai manusia terakhir, semuanya berkumpul di mahsyar. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat pertama tentang haji mengingatkan akan fenomena hari kiamat dalam puncak haji, sehingga di hari Arafah itu manusia harus bisa Arafah, mengenal tentang dirinya, tentang Tuhannya, tentang bekalnya, tentang bagaimana nanti dia kembali, dan bagaimana kondisinya ketika dia berada di mahsyar seperti dia berada di Arafah. Kalau di Arafah cuman 1 harinya, di mahsyar waktunya 50.000 tahun. Untuk orang beriman, Allah berikan rahmat seperti waktu zuhur ataupun waktu asar. Secara umum manusia di mahsyar itu 50.000 tahun. Manusia di Arafah cuma 1 hari. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Jadi ayat ini langsung bicara tentang hari kiamat, langsung tentang fenomena hikmah dari Arafah, puncak daripada haji itu sendiri. Jamaah saya muliakan, kemudian hikmah yang kedua yang bisa kita ambil dari surat Al-Hajj, korelasinya dengan ibadah haji. Dalam ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ayat yang kelima, ya ayuhan nas, wahai manusia. Ini lagi-lagi dipanggil manusia. In kuntum fi raibin minal ba'thi, jika kamu ragu tentang hari kiamat. Nah, kalau di ayat pertama tadi penetapan kepastian hari kiamat, ayat pertama. Ayat kelima, ada yang yakin, ada yang ragu, ada yang gak beriman. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, berfirman, wahai manusia, jika kamu ragu akan hari kiamat, hari berbangkit, fa inna khalaqnakum min turabin, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari tanah. Adam diciptakan dari tanah. Tsumma min nutfah, kemudian diciptakan dari setetes mani. Semua manusia setelah Adam dan Hawa diciptakan dari setetes mani. Tsumma min alaqah, kemudian dari segumpal darah. Tsumma min mudghatin mukhallaqah wa ghairi mukhallaqatin linubayyina lakum, kemudian dari segumpal daging yang sempurna dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu tentang proses penciptaan itu. Wa nuqirru fil arhami ma nasha' ila ajalin musamma thumma nukhrijukum tifla thumma litablughu ashuddakum. Kemudian kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami. Menetapkan dalam rahim
menurut kehendak kami. Dia lahir berapa bulan? Apa 8 bulan setengah, apa 9 bulan, apa 9 bulan lebih, itu kami yang berkehendak untuk menetapkannya dalam rahim. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, tsumma nukhrijukum tifla, tsumma litablughu ashuddakum. Kemudian dengan itu kamu berangsur-angsur menjadi dewasa. Prosesnya seperti itu. Wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila ardhil umur. Di antara kamu ada yang diwafatkan cepat, dan ada di antara kamu yang dikembalikan, diwafatkan sampai usia sangat tua. Kehendak Allah. Ada yang umurnya cepat, ada yang umurnya panjang. Semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala, tapi pada akhirnya semua akan kembali. Nah, ini tentang fenomena hari kiamat dihubungkan dengan fenomena proses penciptaan manusia, bahwa manusia itu diciptakan dari tanah, dari satu jasmani dan seterusnya, sampai nanti dia keluar dari alam rahim, sampai dia dewasa, sampai nanti dia mati, dan semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah nyuruh kita untuk berpikir tentang kepastian hari kiamat dalam proses penciptaan kita. Artinya kita ini bagian dari bukti kepastian hari kiamat dalam bentuk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa taral arda hamidah. Kemudian Allah nyuruh kita untuk melihat bumi. Kamu lihat bumi kering, hamidah. Fa idza anzalna 'alaihal ma'ah tazzat warabat. Ketika kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu. Artinya bagi Allah SWT untuk membangkitkan manusia setelah mati gampang saja, seperti Allah menghidupkan bumi setelah dia kering. Kun fayakun, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai macam pasangan tumbuh-tumbuhan yang indah. Nah, setelah tumbuh berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah ini, pada akhirnya juga akan kering dan pada akhirnya juga akan mati. Nanti dihidupkan lagi. Jadi penciptaan kita dan penciptaan tumbuh-tumbuhan itu sama. Ini bukti akan kepastian hari berbangkit yang Allah Subhanahu wa taala suruh kita untuk berpikir. Makanya di haji, terutama di Arafah, yang disunnahkan kepada kita adalah untuk berpikir. Berpikir siapa kita, untuk apa kita di dunia, mau kemana kita kembali, apa yang sudah kita bekali, terus nanti kita kalau berada di mahsyar apa yang akan kita siapkan untuk pertanggungjawaban amal. Nah, ini yang kedua. Jamaah saya muliakan, yang ketiga, dalam ayat yang ke-18 tadi, ayat pertama tentang kepastian hari berbangkit, ayat pertama, terus ayat yang kelima tentang haji mengajak kita untuk berpikir siapa kita, siapa Tuhan kita, berpikir secara universal. Kemudian di ayat yang ke-18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam taro annallaha
yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawab wa katsirun minan nas wa katsirun haqqa 'alaihi al 'adzab wa man yuhinillahu wa ma lahum min mukrim innallaha yaf'alu ma yasha. Tidakkah engkau melihat bahwasanya yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala siapa-siapa atau apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Wasyamsu wal qamar wal jibal wan nujum wal jibal wasyajar wad dawab. Begitu juga dengan matahari, bulan, bintang, gunung, pohon dan semua yang melata di permukaan bumi. Semuanya sujud. Wa katsirun minan nas, begitu juga kebanyakan manusia. Wa katsirun haqqa 'alaihi al-'adzab, ada juga manusia yang enggak mau sujud, akhirnya dia dapat azab. Siapa yang Allah tidak muliakan, maka siapa lagi yang akan memuliakan? Nah, jemaah saya muliakan, ibadah haji itu sebenarnya adalah ibadah ketundukan, sama seperti kita sujud, sama seperti alam semesta sujud. Apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi semuanya sujud. Matahari, bulan, bintang, gunung, pohon-pohon, semua yang melata semuanya sujud. Termasuklah kita dalam melaksanakan ibadah haji. Kenapa ibadah haji dilaksanakan di bulan Dzulhijjah? Kenapa enggak di bulan Syawal? Kenapa enggak di bulan Rajab? Karena kita tunduk sama Allah Ta'ala dan Rasulnya. Kenapa harus ada ihram, ada tawaf, ada sa'i, ada wukuf di Arafah? Karena itu manasik yang Allah wajibkan kepada umatnya, kepada Rasulnya, Rasulnya ajarkan kepada umatnya, kita lakukan. Kenapa tawaf 7 putaran? Kenapa enggak 5 saja? Kenapa enggak 9? Kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya. Kenapa sa'i harus dari Safa dan Marwah? Kenapa enggak dari Marwah ke Safa? Karena kita tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasulnya. Jadi haji itu adalah ibadah ketundukan. Sebenarnya ibadah lain juga tunduk, sholat, puasa itu ibadah ketundukan. Tapi haji itu terasa ketundukannya karena kita beribadah berikut dengan tempatnya. Kenapa kita harus tawaf di depan Ka'bah? Di tempat lain nggak bisa, kan begitu. Jadi ibadah haji ini dia terikat dengan tempat. Tawaf nggak bisa, nggak sah kalau nggak di depan Ka'bah. Sa'i nggak sah kalau nggak di Safa dan Marwah. Wukuf haji nggak sah kalau nggak wukuf di Arafah. Wukuf itu ya di Arafah, nggak bisa wukuf di Mina dan di Muzdalifah. Dia memang di Arafah, nggak bisa tempat lain. Itu semuanya adalah bentuk ketundukan. Kenapa kita harus haji ke Mekah? Kenapa enggak misalnya ke Mesir atau ke Yaman? Itu juga sama, bentuk ketundukan kita kepada Allah dan Rasulnya. Karena sejak dahulu ya Allah perintahkan untuk manasik haji itu di Mekah. Rukunnya dari dulu sampai sekarang begitu aja, nggak ada kurang, nggak ada lebih. Jadi semua ibadah intinya ketundukan, wabil khusus haji. Laki-laki pakai ihram ketika melaksanakan rukun haji, dari rukun pertama sampai selesai pakai baju ihram. Kenapa cuma 2 lembar?
Kenapa nggak boleh pakaian berjahit? Itu juga bagian dari ketundukan kita kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana alam semesta ini tunduk dan patuh kepada Allah, maka orang yang berhaji juga tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita melaksanakan ini, sesungguhnya kita bersama alam semesta yang sujud dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jemaah saya muliakan, di antara kekhususan surat Al-Had ini adalah satu-satunya surat yang ayat sajadahnya ada 2. Dalam Al-Quran ayat sajadah itu 15. Dari 15 itu duanya ada di Al-Had, lainnya satu surat satu. Misalnya di surat Al-A'raf 1, di surat Ar-Ra'du 1, di surat An-Nahl 1, Al-Isra 1, Maryam 1, tapi di Al-Had 2. Ayat di 18 dan ayat di 77. Jadi memang awal Al-Had bicara tentang sajadah, tentang ketundukan dan kepatuhan. Akhir surat Al-Had yang di ayat 77 juga bicara tentang ketundukan dan kepatuhan. Jadi surat Al-Had atau haji, nuansa kepatuhan dan ketundukannya lebih besar, lebih terasa. Di ayat 78 ayat sajadahnya adalah panggilan untuk orang beriman. Kalau yang tadi ayat sajadah 18 itu penjelasan tentang alam semesta yang bersujud. Kalau di 77 yang bersujud itu orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah dan sembahlah Tuhanmu dan berbuat baiklah supaya kamu sukses dunia akhirat. Dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Yang 18 tadi alam semesta yang bersujud, sedangkan di 77 orang beriman yang bersujud. Dalam konteks ini orang beriman yang bersujud, yang melaksanakan ibadah haji, mereka bersujud dalam makna yang luas ketika mereka melaksanakan ibadah haji. Kita yang nggak berhaji, kita sujud dan patuh terhadap apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Bentuknya apa? Wahai orang beriman, rukuk, sujud, sembahlah Tuhanmu dan berbuat baiklah. Kalau 4 perintah ini kita kerjakan, itu bagian dari bentuk patuh dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah saya muliakan, barulah di ayat 27 ya, cerita tentang haji, tentang manasiknya, tentang ibadah hajinya secara spesifik. Sedangkan dari ayat pertama sampai ayat 25 itu umum saja, pendahuluan serta nilai-nilai yang ingin kita ambil dari pelaksanaan haji. Mulai ayat 26 barulah cerita tentang sejarah haji. Wa id bawwa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusyrik bi syai'a wa tahhir baitiya lit-ta'ifina wal qa'imina war ruk'i sujud wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijala
wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'dudatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir thumma liyaqdu tafathahum wal yufu nudhurahum wal yattawafu bil baitil atiq dzalika wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu min inda rabbih wa uhillat lakumul an'amu illa ma yutla alaikum fajtanibur rijsa minal awthani wajtanibu qauladz-dzur. Ini tentang haji, tentang ibadah hajinya, tentang penyembelihan kurbannya, tentang tawafnya, tentang rukunya, tentang sujudnya, tentang proses kedatangannya. Ini dijelaskan baru di ayat 26 ke atas. Sedangkan tadi di ayat pertama tentang hari kiamat, ayat kelima tentang berpikir secara pribadi untuk mereka-mereka yang nggak beriman kepada hari kiamat, kemudian bicara tentang sujud, alam semesta yang bersujud. Di ayat ke-37 Allah bicara tentang haji dan penyembelihan kurban. Haji dan kurban yang Allah terima itu adalah takwanya. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Hewan kurban dan darahnya itu sesekali tidak akan sampai kepada Allah. Hewan kurban dan darah-darah yang dialirkan itu enggak sampai kepada Allah. Yang sampaikan kepada yang berkurban, kepada panitia, kepada kita makan hewan kurban. Walakin yanaluhu taqwa minkum, yang sampai itu adalah takwa kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat tadi di ayat pertama, ya ayuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia bertakwalah kamu kepada Allah. Ayat pertama tentang haji adalah takwa. Ini dalam penyembelihan kurban di hari nahar 10, 11, 12, 13 dasarnya adalah takwa. Karena yang Allah terima itu adalah takwa kita dalam kurban. Sebagaimana orang berhaji, yang Allah terima itu takwanya. Biayanya kan untuk negara, untuk pemerintah Saudi. Semuanya bagian dari pelaksanaan. Yang Allah terima itu adalah takwa dari orang berhaji. Kita yang nggak berhaji pada hari 10, 11, 12, 13 berkurban, yang Allah terima adalah takwanya. Orang yang berhaji dalam rukun haji dari nomor pertama sampai terakhir, yang Allah terima adalah bagaimana ketakwaan mereka dalam melaksanakan rukun-rukun haji. Walakin yanaluhu taqwa minkum, akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah takwa kalian. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Ya. Ini semuanya agar engkau mengagungkan Allah atas petunjuk yang Allah berikan kepada kita. Semuanya atas hidayah Allah. Kita beriman, kita bertakwa, kita bisa melaksanakan ibadah haji itu karena hidayah, rahmat dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jemaah saya muliakan, kemudian yang terakhir di ayat yang ke-77 dan 78 ,
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hakikat haji yang sebenarnya. Jadi haji mabrur, haji yang memenuhi segala rukun-rukunnya dan kewajiban-kewajibannya, termasuk juga memberikan kebaikan baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Makanya Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-77 menjelaskan tentang adanya keseimbangan antara hablum minallah dan hablum minan nas. Wahai orang-orang beriman, rukuklah, sujudlah, dan beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lakukanlah berbagai macam kebaikan. Jadi kaum muslimin, baik yang berhaji maupun yang nggak berhaji, seharusnya juga melakukan keseimbangan dalam hablun minallah wa hablun minan nas, sebagaimana yang diingatkan Allah di ayat yang ke-77. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung. Wajahidu fillahi haqqa jihadih, dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Huwa jitabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha liyakuna ar-rasulu syahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas. Fa aqimus salata wa atuz zakah wa'tasimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya, jemaah saya muliakan, inilah nilai-nilai penting dalam surat Al-Hajj yang korelasinya dalam ibadah haji. Walaupun kita tidak berangkat tahun ini, tapi nilai-nilai yang ada dalam surat Al-Hajj bisa kita ambil pelajarannya. Kalau kita ini selalu baca surat Al-Hajj dalam bulan-bulan haji, sesungguhnya kita merasakan suasana itu. Cuman bedanya kita tidak berada di tempatnya saja, tapi nilai dan suasana hajinya bisa kita rasakan di sini. Ya, fisik kita enggak di sana, tapi ruh kita, semangat kita, ruhiyah kita ada dalam ibadah haji. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.